Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afif Farhan dari kelas 12 IPA. Di sini saya akan menjelaskan tentang peradaban Islam pada masa Rasulullah SAW, periode Makkah. Sejak zaman Rasulullah SAW, kebudayaan Islam berkembang terus-menerus berjalan dengan perkembangan pemikiran dan meluasnya kekuasaan politik dan daerah penganut Islam. Terbentuk bermacam-macam struktur, ide, dan lembaga-lembaga dalam politik, lapangan ekonomi, lapangan hukum, lapangan seni, lapangan sosial, dan bermacam-macam. Yang jelas benar-benar menonjol pada perkembangan kebudayaan Islam yang berpusat pada Al-Quran ini adalah kedinamisannya menyerbu keluar keterbelakangan kebudayaan bangsa Arab yang hidup terpencil di gurun-gurun pasir yang tandus dan kekuasaan berpikir. Yang sangat menarik dalam perkembangan kebudayaan Islam dari abad ke-7 sampai abad ke-13 adalah bagaimana kebudayaan dan agama yang berasal dari bangsa Arab di gurun pasir yang miskin, yang terpencil, yang dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW dan Khalifah-Khalifah Ar-Rasyidin dan Khalifah-Khalifah Raja. Yang disebut pertama kali dari kebudayaan saat itu adalah ilmu. Sejarah peradaban Islam di masa Nabi Muhammad SAW banyak melewati rintangan-rintangan dan penganiayaan di luar batas manusia. Namun demikian orang-orang Muslim selalu sabar dan istiqomah di jalannya. Begitu juga dengan Nabi Muhammad SAW yang selalu bersabar dan istiqomah untuk menjalankan atau menyiarkan agama Islam pada penduduk Mekah dan penduduk Madinah. Nabi Muhammad SAW bukan hanya sebagai seorang Rasulullah yang diutus untuk menyebarkan agama Islam kepada orang-orang, melainkan juga sebagai pemimpin yang pandai dalam berpolitik. Sebagai seorang pemimpin perang serta seorang administrator yang cakap, hanya dalam waktu beberapa singkat Rasulullah bisa menaklukkan seluruh jazirah Arab. Tiap tahunnya Rasulullah SAW melakukan 3 tahapan dakwah, yaitu yang pertama dakwah secara sembunyi-sembunyi, yang kedua dakwah secara terang-terangan, yang ketiga dakwah di luar Mekah. Kita bahas yang pertama dulu, dakwah secara sembunyi-sembunyi. Yaitu dakwah secara sembunyi-sembunyi yaitu pada awal mulanya Rasulullah menampakkan Islam kepada orang-orang yang paling dekat dengan beliau, sahabat-sahabat beliau, anggota beliau. Dalam tarikh Islam, mereka disebut dengan as-sabiqunal awalun atau orang-orang yang pertama masuk Islam, yaitu mereka adalah istri beliau Ummul Mukminin Khadijah binti Khuwailid, pembantu beliau Zaid bin Harithah, anak paman beliau Ali bin Abi Thalib. Yang saat itu Ali masih anak-anak yang hidup dalam asuhan beliau, dan sahabat beliau Abu Bakar As-Siddiq. Yang kedua, tahapan dakwah secara terang-terangan. Pada dakwah secara terang-terangan ini yang dilakukan sekitar tahun 613 Masehi, 3 tahun setelah masa disebarkan setelah Islam disebarkan secara sembunyi-sembunyi, Muhammad mulai melakukan penyebaran Islam secara terang-terangan kepada masyarakat Mekah. Respon yang ia terima sangat keras, dan ini disebabkan karena ajaran Islam yang dibawa beliau bertentangan dengan apa yang sudah menjadi budaya dan pola pikir masyarakat Mekah pada saat itu. Pemimpin Mekah Abu Jahal menyatakan bahwa Muhammad adalah orang gila yang akan merusak tatanan hidup orang Mekah. Akibat penolakan keras yang datang dari masyarakat jahiliyah di Mekah, Muhammad dan kekuasaan yang dimiliki oleh orang pemimpin Quraisy yang menyatakan Muhammad dan banyak pemeluk Islam di awal yang disiksa, dihina, dianiaya, dan dikucilkan oleh masyarakat Mekah.
Dari hari ke hari, penyiksaan yang dilancarkan oleh orang-orang Quraisy semakin menjadi-jadi, hingga Rasulullah menyuruh kaumnya untuk berhijrah dan dakwah keluar Mekah. Yang ketiga, tahapan dakwah di luar Mekah. Pada dakwah ini yaitu keadaan semakin mendesak, tekanan di sana-sini terhadap pengikutnya. Rasulullah memerintahkan agar kaum hijrah dan mendakwahkan Islam ke Habasyah. Yang pertama, Islam ke Habasyah pada bulan Rajab tahun kelima. Sekelompok sahabat hijrah yang pertama kali ke Habasyah terdiri dari 12 orang laki-laki dan 4 orang perempuan yang dipimpin oleh Utsman bin Affan. Karena siksaan dan penindasan yang ditimbulkan oleh orang-orang Quraisy semakin menjadi-jadi, Nabi SAW tidak melihat cara lain kecuali memerintahkan mereka untuk hijrah kedua kalinya. Kali ini hijrah berjumlah 83 orang laki-laki dan 18 wanita. Sementara itu Rasulullah SAW tetap berada di Mekah untuk terus mendakwakan agama Islam untuk penduduk Mekah. Dalam beberapa waktu, sampailah Islam ke penjuru Jazirah Arab hingga ke Madinah. Islam di Madinah disambut baik oleh penduduk. Dakwah berhasil di bumi Yathrib ini. Semua ketentuan Allah membuat Islam semakin bercahaya dan bersinar. Cukup sekian cerita saya tentang peradaban Islam pada masa Rasulullah SAW periode Mekah. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.